Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Purnomo yang saya hormati, beserta Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri 1 Bojonegoro yang saya hormati juga. Dalam siang ini, saya selaku moderator atas nama Bapak Yudi Kurniawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, akan mempresentasikan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Bojonegoro. Kita mulai saja. Sebelumnya, kita mulai saja terlebih dahulu acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo di SD Negeri 1 Bojonegoro, yaitu Pak Yudi Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Pak Ibu Ruswanti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang saya banggakan. Terima kasih kesempatannya menyatakan kami serta Bapak Ibu guru yang lain dalam kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan CGP Angkatan 11 merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Namun sebelumnya mohon maaf atas nama pribadi guru kedinasan karena ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu yang lain, sehingga kami tidak bisa menyatakan seluruhnya. Mudah-mudahan nanti di tengah acara ini berjalan, Bapak Ibu guru yang lain bisa membersamai kita untuk mengikuti program kegiatan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang mana materi ini sangat sesuai dengan kondisi sekolah kita, terutama berdasarkan laporan pendidikan di tahun pendidikan tahun 2023. Kita memang mengambil tema untuk disiplin positif. Mengapa disiplin positif? Sekali lagi tadi landasannya adalah berdasarkan data di tahun pendidikan yang masih kurang menurut kami di sini. Walaupun kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, beberapa program untuk mendongkrak karakter disiplin anak sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang. Hanya memang ada beberapa miskonsepsi istilahnya, ya, ada salah pemahaman, salah pengertian di antara kami Bapak Ibu guru belum sepenuhnya memahami materi disiplin positif. Ketika kita membuka PNM pada topik disiplin positif, ternyata di situ diberi sangat banyak sekali sumber inspirasi yang bisa kita adopsi, bisa kita modifikasi. Tapi di antaranya itu juga pemahaman baru buat saya sebagai pribadi yang dituakan dari satu kita, karena selama ini kita itu kental dengan kondisi relasi kuasa yang tinggi. Jadi siswa itu selalu ada di bawah kendali kita. Ternyata setelah saya sedikit membuka materi disiplin positif di PNM, walaupun belum sampai ke aksi nyata, tetapi materi yang saya dapatkan membuka pemahaman baru untuk kita semua bahwa dalam mendisiplinkan murid ternyata kita tidak boleh menggunakan relasi kuasa dalam bentuk hukuman, konsekuensi, dan sebagainya. Sebenarnya hampir sudah dipahamkan, sudah dulu menempuh proses kuliah yang sudah selesai, sudah lebih paham. Hanya penerapannya di sekolah memang sangat sulit karena memerlukan dukungan dari semua pihak. Tidak mungkin satu dua guru di sini
bisa menyelesaikan kita yang rombel dengan rata-rata 15 anak, kita sekarang dengan 115 siswa yang jadi tanggung jawab kita yang masing-masing punya pergerakan kehidupan keluarganya juga bermacam-macam. Sementara kita harus melayani kebutuhan dasar sebagai manusia untuk belajar, untuk mencukupi kebutuhannya di sekolah dengan keterbatasan baik sarana, prasarana maupun kompetensi kita di sekolah. Nah, ternyata nanti sedikit mengintip itu bahwa kita fokusnya di segitiga restitusi. Selama ini kan kita ambil contoh saja, misalnya contoh tadi pagi pelaksanaan upacara bendera, kita selalu mencari siswa-siswa yang pakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya kita tuliskan sendiri atau kita tunjukkan yang dulu ketika di era saya itu masih bisa diterima. Era saya sama Bu Bibi itu dulu memang seperti itu, tradisi itu ya dipanggil ke depan, ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, sekarang justru itu sebaliknya, tidak boleh ditunjukkan, kita tidak boleh menunjukkan kelemahan, kekurangan anak atau kekurangan di depan teman-temannya, karena itu akan bekas yang sangat luar biasa. Karena itu kegiatan ini saya harapkan akan sangat bermanfaat dan terutama itu implikasi nanti di dalam penerapan kegiatan belajar mengajar. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi, karena itu sudah ditempuh melalui kesepakatan kelas. Contoh dan kesepakatan kelas, ya, ada kesepakatan kelas. Ya, di sini sudah ada bagus sekali kelasnya bagus tadi ya. Sudah ada kesepakatan kelas, ada himbauan-himbauan yang sifatnya mengarah ke pendidikan karakter. Tapi saya sendiri kadang masih agak-agak kuno karena saya hidup di menempuh pendidikan di zaman yang tidak seperti sekarang. Sesuai dengan falsafah pendidikan yang saya sudah anak itu memiliki program apa saja, program alam dan program zaman ya. Seperti itu. Dulu zaman saya kan belum ada, apalagi perangkat gajah seperti sekarang sama sekali belum. Permainannya masih permainan tradisional. Era saya berapa itu? 80-an, 80-an di sekolah itu masih pemberontakan antara guru dengan pendidik dengan anak dengan guru itu sangat luar biasa. Bukan berarti sekarang anak-anak tidak menghormati guru, tapi memang nilainya sudah mulai bergeser. Anak dari SD sampai di perguruan tinggi itu sekarang hanya difokuskan kepada logika, sementara empati yang tidak pentingnya tidak kita suguhkan. Nah, dalam rangka pendidikan karakter ini empati menjadi yang utama. Kurikulum kita kurikulum empati kalau menurut saya, karena anak secara kognitif mungkin bagus. Mereka sudah merdeka belajar, mau belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya, sesuai dengan bakatnya, minatnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Tetapi pada kenyataannya kita kurang memberikan materi yang berkaitan dengan empati anak. Kalau empati itu sudah jalan, tentu di sini tidak terjadi lagi kasus-kasus tiga dosa pendidikan, kasus pelecehan seksual di sekolah-sekolah tertentu, kemudian apalagi pembulian yang paling sering terjadi. Tapi nyatanya di hari kita di kelas yang luput dari perhatian kita, misalnya ketika kita sedang tidak berkomunikasi dengan anak, sedang istirahat, kita akan ada di kantor atau mengerjakan tugas yang lain, kita masih sering mendapatkan laporan-laporan dari anak kaitannya dengan kasus-kasus bullying istilahnya dari hal kecil. Padahal saya sering sekali ketika dengan sedang KPM, misalnya Pak, penanaman karakter itu sudah selalu diberikan
Soalnya tidak boleh memanggil teman-teman dengan nama orang tuanya. Bilang, siapa kan tidak boleh, tidak seperti itu. Tetapi bagi anak-anak itu ada apa ya, semacam bahasa keakraban. Bahkan memanggil dengan panggilan-panggilan yang kasar, bahwa di anak-anak remaja itu dianggap akrab. Ya bahasa keakraban mereka, tapi kalau kita masuk di dunia pendidikan sama sekali tidak diperbolehkan. Makanya nanti di Kurniawan dan Gunung Sangki pada saat menempuh pendidikan guru penggerak ini, salah satunya ada materi tentang disiplin positif. Kemarin yang pertama sudah perubahan prakasa perubahan, kemudian berikutnya ada tentang budaya positif di sekolah. Harapannya ke depan tidak ada lagi bapak ibu guru yang melakukan hukuman kepada siswa-siswanya. Yang ada adalah restitusi. Yang mana restitusi itu anak disuruh mencari solusi sendiri kalau tidak salah untuk memperbaiki dirinya yang ketika dikonfirmasikan ke tata tertib di sekolah itu dianggap dengan bahasa pelanggar biasa. Itu anak menentukan sendiri. Kalau dulu kan bolos dan melaksanakan tugas, kalau saya SMP ya ekstrim itu dulu, merasakan di halaman kelas sambil kontrol, ada kekerasan fisik, ditarik rambutnya, jabangnya, bahkan ekstrimnya lagi membersihkan kemampuan yang total. Apa itu? Oh iya, WC, disuruh membersihkan. Itu sudah tidak ada lagi dengan dunia anak sekarang, dengan program zamannya anak, di mana anak harus menentukan sendiri. Kalau begitu bentuknya nanti adalah pendisiplinan, maka anak akan menentukan sendiri. Misalnya kalau pendidikan jasmani, dulu kalau terlambat datang ke lapangan, keluar dari baju, itu hukumannya pendisiplinannya melalui mengelilingi lapangan. Tujuannya bagus untuk mengeluarkan fisik anak tersebut, tetapi bahasa yang digunakan mungkin yang kurang pas. Itu harapan saya selaku yang dikeluarkan di sini. Jadi ini adalah kerjasama semua pihak. Kolaborasi tidak hanya satu dua guru saja, tetapi harus semuanya. Stakeholder yang ada di sini harus memahami apa itu disiplin positif. Saya awal-awal juga menentang anak sekarang itu kalau tidak didisiplinkan dengan cara yang begini terus ramah. Tetapi ternyata kalau secara teori itu bertolak belakang. Anak harus itu. Supaya kita melihat salah satu contoh peserta kita yang di kelas 6 itu mungkin sudah. Itu pendekatannya kita pasti sudah dengan berbagai macam teknik, tetapi yaitu karena mungkin tidak kontinu dalam waktu yang singkat dengan menawarkan perubahan, itu apa ya, mustahil sepertinya lah, mustahil. Sama dengan kemampuan literasi anak-anak. Bagaimana anak bisa berliterasi dengan baik kalau kita sebagai guru tidak memberikan contoh, tidak memberikan ruang kepada anak-anak untuk berliterasi. Padahal kegiatan literasi itu menjadi utama, menjadi fondasi untuk anak nanti dapat menerima, dapat menyerap materi pembelajaran yang dilaksanakan bersama-sama, di mana guru tidak lagi sebagai pusat belajar bagi siswa, tetapi sepenuhnya anak-anak sebagai fasilitator. Kita mengambil kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum pendidikan tahap berkembang. Kalau tahun kemarin kita masih dalam tahap siap, kemudian tahap berkembang, mudah-mudahan di tahun depan ketika sudah ada, berarti besok ada 3 lulusan guru penggerak di sini, makanya kita sudah masuk ke tahap akhir, di mana penyusunan pembelajarannya, modul belajarnya semuanya harus sudah terdiferensiasi. Nah, itu juga hal yang baru lagi yang menuntut kita harus terus belajar. Sementara pemberian materi untuk gurunya itu kan
kalau yang secara kedinasan melalui program IKN itu jamnya berapa kemarin itu? Ada I dan on. Tetapi ada fasilitas lain melalui platform Merdeka Belajar yang di situ inspirasi apapun sebetulnya ada di situ. Kita mau kopi spesial seperti apa, kegiatan itu ada. Hanya memang kadang tidak sesuai kalau diterapkan dengan lingkungan sekolah kita. Contoh dulu yang di Gampang itu kan yang sekolah alam yang ada di Malang itu. Dari seorang kepala sekolah ibu itu sudah sehingga masuk di satu sekolah, lalu bahasa baru sekolah yang telah perubahan kabel, kemudian menjadi sekolah internasional. Tetapi di balik itu ada dukungan paling murid dan komite yang luar biasa, terutama dari segi anggaran. Di sini kita mau melaksanakan Perina saja, aktualisasi Perina saja kita satu tahun bingung mencari anggaran. Kita narik tidak berani menggunakan uang sumbangan yang ada juga tahun jawabannya tidak semudah itu. Makanya kembali lagi pada usaha kita dengan sampah yang sangat terbatas. Mengapa saya katakan terbatas? Seperti yang kita punya program unggulan yang apa ya, yang buruk-buruk dengan sampah seperti ini ya kita sulit sekali. Contoh fasilitas internet saja kita sudah mengambil spek yang paling tinggi di sini di home karena sekolah kita dilewati jaminan di home itu saja belum bisa mengcover semua. Kita mau pembelajaran yang edukatif yang menyenangkan untuk kelengkapan pembelajarannya, contoh screen-nya, proyektornya kita terbatas. Yang sini itu setiap kelas harus sudah terpasang screen di sini yang paten di kelas-kelas proyektornya juga paten di kelas. Ini kita punya 7 dengan ruang perpustakaan, tapi kenyataannya kita hanya punya beberapa itu juga terkait dengan kendala dalam pelanggaran di akas kaitannya dengan bantuan operasional sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah saya berharap semuanya sampai pada action, sampai pada eksekusi sebagus apapun programnya kemarin disampaikan para PP di sini, Bu Nini dan Pak Yono. Ya kita kembali lagi ke eksekusinya. Saya inginkan itu lemah di eksekusi. Kalau koordinasi kita sudah mulai jalan, tapi eksekusi. Jadi kita belum terbiasa dengan kultur tugas dan tanggung jawab masing-masing, belum seperti sistem lah. Misalnya contoh, ada kita punya program ini misalnya dalam rangka pendidikan karakter meningkatkan prestasi. Besok kita akan melaksanakan kegiatan lomba MAPSI dan PPI. Karena keterbatasan tenaga, cabang lombanya banyak sekali, belum ini sampai nanti pada Popda. Itu juga kadang tidak tercover semuanya. Bagaimana kita harus menyelesaikan administrasi, laporan, bagaimana harus melayani anak belajar atau belajar di kelas, sementara teman-teman yang lomba, yang lomba juga harus mendapatkan bimbingan yang maksimal. Nah, inilah yang membutuhkan kerjasama untuk kita semuanya, sehingga dengan adanya program ini prosesnya, tahapannya, ketika nanti sampai eksekusinya itu bagus. Saya ini selain saya ini luar biasa. Sekolah kita sudah punya 3. Rata-rata satu sekolah 2 kita sudah punya 3. Nanti lulusan. Tapi tahun ini kita sudah punya 3, sudah bisa menaikkan nilai akreditasi kita, 3 penerapan yang dilakukan. Sekali lagi, hasil akhirnya adalah pada action di lapangan. Hanya bentuknya saja, yang lain tidak mendorong, yang lain tidak mendukung juga akan kesulitan. Sesuai dengan jadwal bergerak itu. Pertama apa? Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, menggerakkannya ini yang sulit. Butuh jualan yang luar biasa, pengertian satu sama lain yang luar biasa, dan juga situasi kegiatan belajar di sekolah. Nah, untuk siang ini mudah-mudahan nanti
bisa berlangsung dengan baik, tidak mengurangi semangat kita, meskipun kita hanya beberapa personel karena yang akan sedang mendampingi anak pendampingan untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan kalimat perubahan yang Bapak Ibu kemarin susun dalam peninjauan kembali visi sekolah, salah satunya prestasi kemudian diakhiri dengan nabi. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang sedang dilakukan dalam guru mabel, kemudian guru yang lain juga sedang melaksanakan kaitannya dengan kegiatan laporan di sekolah. Karena tanggal 21 ada rekon aset yang sekolah kita akan dikunjungi, sementara kita juga harus meninggalkan sekolah karena ada undangan acara lanjutan yang kita menunjukkan di Indonesia. Jadi kita bagi waktu, kita menggunakan segala prioritas yang penting semuanya bisa berjalan. Program dengan kita saja saya bisa membersamai walaupun tidak maksimal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, nanti materi distribusi ini bisa kita serap semuanya dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita sehingga sertifikat distribusinya nanti betul-betul bisa berjalan. Apa yang kita inginkan sesuai dengan visi sekolah kita. Pertama itu apa sih? Berhalal mulia ya, Tuhanan dari dasar yang untuk cover di tingkat alam, dan itu bisa tercapai di tahun berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tidak bijaksana karena materinya juga cukup banyak. Nanti tentu sebelumnya saya serahkan kepada moderator untuk dilakukan pemaparan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah dalam rangka pelaksanaan program Buka Jakarta 11 sekian. Terima kasih. Saya diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Selanjutnya yaitu acara inti dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, yaitu Bapak Dwi Kurniawan SPD dengan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Waktu saya berikan sebelumnya untuk Bapak Dwi Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Syekh Bisa Sumaitan Pak Pramono, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang datang di ruangan ini pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas segala waktunya bisa mengikuti acara ini tanpa ada halangan apapun. Yang selanjutnya saya di sini akan menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Ya. Ya, bentar ya ini. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang diantaranya ada bagaimana cara kita mengatasi anak yang kiranya ada yang bermasalah di sekolahan, terutama dalam merestitusi anak yang ada pada sekolah kita. Langsung saja, konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua
positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat dasar kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan restitusi. Tapi sebelum kita ke materi, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di bawah itu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang apa? Ada yang tahu bahwa itu pembelajaran yang berfokus pada siswa, ya, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana anak-anak itu kita gali minat dan bakatnya itu di mana. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada guru mengontrol murid, ya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya orang dewasa bermakna. Ini bagaimana guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu contohnya seperti apa? Nah, di sekolah kita banyak sekali anak-anak ini dari 130 anak siswa itu punya karakter yang berbeda-beda, ya. Karakternya mungkin ada yang penuh dengan guru, ada yang kurang nurut, bahkan ada yang mungkin sangat kurang. Oleh sebab itu maka kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengontrol anak-anak, yaitu dengan cara membiasakan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Yang pertama, pembiasaan yang kita lakukan adalah seperti pada pagi hari kita melakukan salaman, ya, bersalaman dengan murid, atau kita menjemput murid di pintu gerbang itu untuk bersalaman dengan murid, menyapa murid yang datang. Yang selanjutnya dengan kita memberikan pembelajaran atau pembiasaan setelah masuk ke kelas dengan membaca surat Al-Fatihah atau Asmaul Husna. Yang ketiga adalah pembiasaan dengan kita melaksanakan sholat berjamaah setiap hari Jumat ataupun sholat berjamaah pada setiap harinya, dan pembiasaan yang lain seperti yang sehat atau satu sehat atau satu bersih itu. Nah, semua kekuatan positif dan semua kekuatan positif itu kita harus selalu memberikan, kita harus selalu mendorong supaya anak itu tidak lupa untuk melaksanakannya. Nah, yang selanjutnya aku kritik dan membuat rasa bersalah maupun mewarnai. Kita sebagai guru jangan sampai kita mematikan seorang muridnya, jangan sampai kita menurunkan harga diri seorang murid karena seorang murid adalah masih labil dan anak-anak. Kalau kita mematikan, kita menghukum atau kita memberikan hukuman dan mungkin sampai kapanpun anak masih bisa mengingatkan, bahkan sampai tua pun mungkin anak bisa mengingatkan. Selanjutnya, untuk mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus dan ada teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Di bawah itu betul apa tidak, kira-kira seperti itu. Nah, setiap orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin seperti ini contohnya, anak datang terlambat, mungkin dari respon kita, oh kayaknya bocah males, tapi kenyataannya dalam
mencari hal-hal tersebut, apa kenapa anak itu bisa terlambat. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya. Jangan sampai kita langsung memberikan dan kamu seperti ini, kamu tidak belajar. Tapi kita cari tahu dulu penyebabnya, kenapa anak itu bisa terlambat. Yang ketiga, stimulus yang respon yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, pandangan kita dan pandangan orang lain itu berbeda. Mungkin kita tidak boleh pandangan saya anak itu seperti benar, tapi tidak boleh. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kita harus berkolaborasi bahwa kita tidak boleh memberikan anak itu satu pihak saja, tapi kita harus memberikan, harus berkolaborasi dengan guru yang lain. Bagaimana caranya kita menyikapi anak yang tidak tadi terlambat. Yang keempat, tentang perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga tidak boleh ya. Perilaku buruk siswa itu tidak boleh dilihat dari sebagai satu kesalahan saja. Semua perilaku mempunyai tujuan. Mungkin ada anak yang sama gurunya kurang sopan sih, atau mungkin ada anak yang sama gurunya tidak bisa kalau di sini bahasa ini. Mungkin tidak boleh kita langsung melihat dari satu salah saja. Nah, kita juga harus melihat, kita juga harus membuka kenapa anak itu di sekolah kita bisa berbahasa dengan Pak Guru. Mungkin ada juga alasannya. Kita tanyakan kepada gimana di rumah, apakah anak itu di rumah diajari orang tuanya berbahasa tata krama sopan santun atau tidak? Kalau tidak, kenapa alasannya? Kalau di sekolah bagaimana kalau kita ajari seperti itu, kira-kira anak mampu apa tidak? Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Nah, di sini ada sedikit respon dan mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya ada orang yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin orang lain juga bisa mengontrol saya. Mungkin dirinya lebih bagus adalah bagaimana cara diri saya dalam mengontrol saya agar supaya kita dapat menjalankan apa yang sesuai dengan yang kita bersama. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada stimulus ada bujukan, ada pemaksaan. Tapi dalam teori kontrol kita tidak boleh memaksa. Kita harus berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Sebagai contoh, kita mempunyai seorang anak yang sedang atau akan mengikuti perlombaan. Kita tidak boleh langsung ya membujuk kamu harus juara, kamu harus menang. Tapi kita harus berkolaborasi dulu bagaimana kita berkolaborasi antara guru satu dan guru lain untuk menciptakan bagaimana caranya anak itu agar bisa menjadi anak yang hebat, anak yang bisa menjalankan atau bisa menang dalam perlombaan akan diikuti. Nah, yang selanjutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan kalah ini sesuai dengan teori kontrak adalah berpikir kita berpikir menang. Jadi kita harus berpikir positif ya, tidak ada kata kalah, tapi kita harus punya pandangan bahwa kita dalam bertarung kita harus menang. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang ada di
sekolah ini ya, kita melaksanakan disiplin positif itu tidak harus karena mendapatkan hadiah, karena disiplin positif itu sudah harus melekat pada kita sebagai seorang pendidik. Jangan sampai nanti kita di sekolah kalau ada kepala sekolah ya kita harus disiplin, tapi ketika kepala sekolah ada kita tidak disiplin, itu namanya tidak mencerminkan seperti itu. Dan jangan sekali-sekali kita melaksanakan disiplin itu karena ada imbalan atau embel sebagai hadiah yang kita dilihat sebagai orang yang paling disiplin. Itu kira-kira. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai seorang pendidik juga memberikan pendidikan disiplin kepada anak supaya anak tersebut memiliki perilaku ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, kita memberikan anak jam masuk jam 7.30. Nah, anak itu sampai sekolah harus seperempat jam. Bahasa Kansas sebelum jam masuk itu sudah ada di sekolah. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita sebagai seorang guru memberi sekolah dan dulu kita berangkat lebih pagi, kita menghadang anak ya, kita menjemput anak di pintu gerbang supaya anak itu tidak tidak ke sekolah sampai kesiangan setiap harinya. Nah, dengan cara itu mungkin anak juga berpikir, oh Pak Guru mungkin sudah datang dan sudah siap menjemput kita di pintu gerbang. Oleh karena itu saya harus berangkat lebih pagi. Mungkin ciri-cirinya sudah seperti itu. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan itu kita harus lepas dari antara suku, bangsa, agama dan latar belakang. Kita tidak boleh membedakan si A beragama A, si B beragama B, atau yang di Indonesia berasal dari suku mana, si B berasal dari suku mana. Kita tidak boleh membedakan. Yang ada di sekolah kita, murid yang ada di sekolah kita itu harus kita beri perlakuan yang sama. Kita jangan membedakan, oh itu anak dari suku A kita harus beri seperti ini, yang B diberi perlakuan seperti kita tidak boleh. Kita sama memperlakukan anak dalam mendidik anak di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan itu juga ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku bagi penyanyi global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua ada program atau PIP. Dan di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, terus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ya keterampilan hidup yang sebagai seorang guru mempunyai keterampilan di mana kita dipercaya dan di mana kita harus terus hatinya sebagai pendengar yang aktif, keluar siswa, tidak merendahkan anak atau orang lain, tidak memberikan yang terbaik. Nah, anak-anak mungkin di sekolah ada yang begitu yang pintar, mungkin ada yang kurang. Tapi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh kita harus tidak boleh kita merendahkan anak-anak yang kurang tadi. Kita harus berusaha bagaimana caranya agar anak tersebut bisa setara dengan anak yang lain dan memberikan hal yang terbaik. Bagaimana caranya memberikan hal terbaik yang kita memberikan bimbingan atau bimbingan khusus kepada
anak tersebut supaya anak tersebut bisa menjalankan atau bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa yang lainnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia itu lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sudah kalau ini wajib ya, kita bertahan hidup itu memerlukan makanan. Makanan yang kita konsumsi setiap hari itu harus ada. Yang kedua pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal di mana kita setelah selesai beraktivitas setiap hari kita pulang melaksanakan untuk meninggalkan penat atau yang setelahnya adalah keamanan. Nah, kita juga harus perlu bagaimana supaya diri kita aman. Yang kelima adalah kesehatan. Nah, di dalam badan sehat kita bisa melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperdulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri keinginan dianggap untuk dianggap memiliki berekspresasi diakui dan didengar. Nah, penguasaan ini ya, di mana harga diri kita itu supaya diakui, mungkin ada keinginan untuk dianggap memimpin. Dan kita juga harus berprestasi supaya diakui dan didengar. Yang kelima adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah darinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tawa. Nah, kita hidup itu juga harus butuh kesenangan. Tidak serta-merta kita hidup itu untuk bekerja, dan bekerja, tapi kita harus ada kesenangan seperti bermain, ya. Mungkin bermain itu banyak macamnya. Bermain bisa kita piknik, bisa kita menonton yang lainnya, dan juga ada humor ya. Kita bisa humornya itu humor yang baik, kira-kira membuat kita bisa tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri serta nilai yang mereka percaya. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin untuk menghindari tidak nyaman dan aman, kita harus berusaha untuk disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lainnya. Jauh-jauh sifat disiplin kita karena hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oleh karena itu, mari kita ya terus untuk meningkatkan kedisiplinan kita. Jangan sampai kedisiplinan kita dibandingkan dengan anak-anak kalau ada penghargaan dan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dengan disiplin itu selain kita menjadi orang yang inginkan, kita juga menghargai diri sendiri. Karena dengan disiplin juga kita menghargai diri sendiri dan tidak
terlepas dari nilai-nilai yang mereka percayakan kepada kita. Nah, di sini ada hukuman konsekuensi restitusi. Ya, kita buka satu persatu. Dari hukuman, mungkin hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Contoh misal, seorang murid datang terlambat dan kita beri hukuman, ya, hukumannya apa? Kalau terlambat tidak boleh masuk kelas, itu juga secara tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika anak sampai sekolahan, mungkin pintu gerbang sudah ditutup. Nah, itu di situ tidak tahu kenapa sudah ditutup. Mungkin pertama karena sudah terlambat, yang lain yang kedua adalah karena mungkin Pak Guru dan Guru belum membukanya. Yang ketiga adalah bersifat satu arah. Bersifat satu arah, hukuman itu bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Hubungan fisik tadi sudah dikatakan oleh Pak Kang bahwa seumpama kita sedang berolahraga dan tanpa disuruh lari 10 kali bahkan 20 kali itu hukuman fisik. Yang kedua adalah tentang konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, untuk konsekuensi mungkin kita sudah melihat dari keyakinan kelas, di mana anak yang tidak mematuhi atau lupa mungkin bahwa setiap kita masuk kelas, setiap kita mengikuti pembelajaran harus melaksanakan apa yang sudah disepakati, tapi mereka lupa mungkin juga harus ketika tidak melaksanakan keyakinan itu, anak tersebut harus melakukan menerima konsekuensi yang didapatkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga tentang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang diajarkan murid untuk mencapai solusi sendirinya. Di dalam restitusi ini tadi sudah berapa kali Pak Pras sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh langsung menjatuhkan atau menjudge anak kalau anak itu salah, tapi kita restitusi dulu, kita gali benang-benangnya. Kenapa anak tersebut bisa terlambat? Mungkin tadi sudah dikatakan bahwa mungkin ibunya lupa membangunkan atau bagaimana, dan ditanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Mungkin anak bisa menjawab apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 10 menit. Ini termasuk mendukung, itu termasuk mendukung. Bagaimana agar anak tidak merasa mendukung? Nah, ini ada kata-kata pada posisi kontrol. Anak diberitahu berapa kali, bapak harus memberitahu kamu. Selalu mengecewakan bapak, itu adalah kata-kata membuat rasa bersalah. Kata-kata itu lembut tapi mengena di hati anak. Nah, yang kedua adalah contoh penerapan posisi kontrol dulu. Siswa masih sama, kasusnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita di sini adalah sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Caranya bagaimana? Caranya kita memberi tahu kepada anak dengan kata-kata yang lembut. Contohnya, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak, ibu yang sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa lain kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini kata-kata yang lembut, tapi kita yang merasa sebagai teman antara guru dengan murid. Dan sebagai pemantunya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, kamu pulang ambil atribut yang tidak kamu pakai dan jangan diulangi lagi. Mungkin ini sebuah konsekuensi ini karena tidak ada kesepakatan. Ya, kesepakatan yang kita
yang kita jalankan antara apa kesepakatan yang sudah kita bicarakan antara murid dan guru. Bagaimana kalau kita lupa atau kita tidak memakai atribut sekolah itu ada apa? Ada konsekuensinya seperti apa? Nah itu termasuk bukan hubungan. Nah contoh penerapan sekolah guru yang kasus yang tidak memakai atribut pada saat berbeda adalah kita sebagai manajer ya. Kita sebagai manajer ini ada kata mungkin apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu. Di sini kita menanyakan kepada murid supaya tidak lupa untuk memperbaiki kesalahanmu. Mungkin anak sudah menjawab supaya tidak lupa bagaimana pada saat pelajaran. Mungkin anak bisa menjawab, mungkin sore harinya saya akan menyiapkan peralatannya lebih dini Pak. Mungkin saya harus memasukkan ke dalam tas terlebih dahulu supaya saat berangkat pagi saya tidak. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada kata berapa kali Pak harus memberitahu kamu. Mungkin contoh posisi kontrol apakah itu. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya apa itu, nggak usah dijawab, sudah tahu. Yang selanjutnya juga ada contoh posisi kontrol. Ayo lakukan di Pak Guru ya. Di situ sudah saya sampaikan, tidak usah dijawab lagi. Bapak Ibu sudah tahu. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu juga posisi kontrol apa? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini ada dua kata. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, jawabannya adalah mudah sekali. Karena keyakinan kelas kita buat bersama-sama melibatkan seluruh siswa. Sedangkan untuk peraturan tetap kelas adalah dibuat oleh Pak Guru atau gurunya sendiri. Pembentukan keyakinan kelas itu ada yang bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama dari peraturan kelas dulu. Peraturannya seperti apa? Kita pilih menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas satu lagi menjadi keyakinan kelas. Yang ke-8 ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan ada bagian dari pembelajaran. Dan kata-kata tadi sudah berbuat salah itu wajar. Tapi kalau di dalam restitusi mungkin ya, seumpamanya ada contohnya. Contohnya anak yang mungkin di sekolah sudah besar untuk memberikan restitusi. Contohnya seperti ini. Ada anak yang sudah minuman bermaafkannya. Itu mungkin kalau restitusi berbuat soal wajar tidak apa-apa, mungkin tidak bisa seperti itu ya, karena sudah bersinggungan dengan hukum kalau sudah dengan miras. Nah, bagaimana caranya kita menangani anak tersebut? Yang pertama kita harus berkoordinasi dengan orang tua. Mengapa anak itu sampai begitu? Anak itu sampai tahu dengan hal tersebut. Yang kedua kita harus kalau orang tua belum bisa memberikan solusi, kita harus menggandeng aparat ya. Ini kalau di desa mungkin ada desa dan yang lain, kita harus memberikan kita harus mendatangkan supaya yang berbeda itu bisa menyelesaikan atau bisa memberikan masukan supaya itu tidak melakukan hal yang berbeda. Yang kedua adalah
menstabilkan yang membatasi penindakan yang salah. Yang artinya bisa sudah ya bawahnya. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, di situ ada kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Tanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Mungkin anak tersebut juga ada alasannya. Mungkin karena alasannya dia berkelompok atau bergabung dengan anak-anak yang kurang bagus atau yang lainnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya, apa keyakinannya seperti apa, yang memberi gambaran atau memberikan ide apa yang telah disepakati bersama. Nah, mungkin itu untuk menanyakan keyakinannya. Selanjutnya, dan sebagai penutup dalam penerapan program disiplin inklusif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer, dan menuntut murid-muridnya menjadi insannya mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan itu semua harus berbuat saya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Guru Kurniawan tentang diskriminasi gaya positif di sekolah. Monggo ada dari Bapak Guru Sakaka atau Bapak bersilakan. Monggo. Ya. Durasinya kan ditentukan. Durasinya kan ditentukan. Monggo beri masukan Pak Guru Kurniawan tentang diskriminasi berdasarkan gaya positif di sekolah. Sudah bagus semuanya yang Tentu saja untuk memberi sandaran atau masukan. Apa yang sudah Pak Iwan paparkan di depan tadi tentang destinasi penerapan budaya positif di sekolah, itu semuanya sudah bagus, dan insya Allah di sekolah kita memang benar-benar sudah diterapkan itu semua. Mudah-mudahan kedepannya kita di sekolah dengan Pak Iwan dan guru nanti menjadi bimbing, sekolah kita akan lebih maju lagi dalam disiplin maupun dalam prestasi siswa yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih masukannya dari Bu Lia Dayani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira sudah cukup atau belum, ada yang mau menambahkan dari Bapak pertama. Terima kasih sudah memperkenalkan untuk kegiatan selanjutnya setelah tadi akhirnya dan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi di sini bahwa akhirnya adalah nanti di segitiga restitusi itu harapannya kita bisa menerapkan grafiknya berbeda dari yang pertama kita gunakan biasanya adalah hukuman, kemudian hukuman itu berubah menjadi sebuah konsekuensi, yang di konsekuensi itu terbentuklah kesepakatan kelas, kemudian yang terakhir puncaknya adalah restitusi. Harapan kami kita semua guru di sini tadi
ada 3 peranan. Yang pertama dalam disiplin positif itu ada peran sebagai teman, kemudian yang kedua kalau tidak salah sebagai pemantau, dan yang ketiga sebagai aktor manajer. Harapannya kita sebagai guru berperan sebagai tingkat yang paling atas, sebagai anom atau manajer. Di mana ini hampir sama dengan materi coaching kalau tidak salah. Jadi anak-anak di situ bisa mencari solusinya sendiri, menyadari akan kesalahannya, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Intinya di situ betul seperti yang disampaikan oleh Bu Nandayani tadi, harapannya bahwa di sekolah kami bisa menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada anak berbuat salah, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu wajar. Ini pada kasus-kasus tertentu. Tapi tadi Pak Ibu menyampaikan ketika itu sudah bersentuhan dengan hukum, maka itu bentuknya sudah dalam bentuk kriminal. Maka mungkin segitiga restitusi ini tahapannya sudah lebih tinggi lagi. Kemudian setelah menstabilkan, nanti mencari mengapa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah anak bisa menyadari kesalahannya itu, kemudian mencari solusinya. Harapannya tadi penerapan disiplin positif itu tidak dilatar belakangi karena satu ingin jaga, ingin menjadi seperti orang yang belia inginkan, misalnya ini anak-anaknya seperti ini, rajin saya akan rajin biar seperti yang diinginkan dunia ini. Atau tadi karena ibadah dan lain sebagainya untuk menghindari ketidaknyamanan, maka saya sudah melanggar. Harapannya tidak itu, harapannya adalah pada motivasi intrinsik siswa, sehingga disiplin positif itu menjadi kesadaran bersama, menjadi sebuah budaya, dan mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman semuanya ini mengenai kepada anak dan kepada sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang ramah bagi anak-anak. Kalaupun ada pelanggaran, kita jalur pelanggaran yang bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi dari apa yang sudah disampaikan dalam kegiatan diskusi kali ini. Ini waktu saya berikan kepada saudara penonton. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Saya kira cukup sampai di sini. Cukup Pak Guru. Terima kasih Bapak Ibu Gunawan telah berbagi dengan kami. Semoga bermanfaat kepada saya akhiri. Assalamualaikum